Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allah dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah.
untuk syiar Islam ini kami tidak bisa membalas apa-apa. Kami hanya berdoa semoga kebaikan, donasi, bantuan, dan juga segala sesuatu yang telah Bapak berikan mudah-mudahan senantiasa diganjarkan pahala berlipat dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah mushola Darul Jannah ini mudah-mudahan senantiasa selalu diberikan berkah umur, berkah rezeki, sehat walafiat, panjang umur, dan mudah-mudahan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi kami mohon maaf juga kepada bapak-bapak, saudara-saudara semua, mungkin ya kalau pengajian NU itu biasanya mulainya memang agak larut dan akan selesai pada larut pula. Biasanya setelah kajian nggak ngobrol, tapi kami ini biasanya sering mendiskusikan untuk urusan-urusan dakwah, untuk urusan-urusan yang sesuatunya itu adalah kita pikirkan untuk kegiatan keagamaan, wabil khusus Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Insya Allah kita juga besok akan mengadakan harilah itu alhamdulillah sudah ke 101 tahun. Insya Allah ada di Sumberjaya dan di depannya Kiai Amar. Insya Allah kita semua akan berbondong-bondong ke sana, merayakan semua, ngalam barokah tabarukan, duduk bersama Kiai, gondelan salam Kiai. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita nggak kesasar, kita sama-sama mudah-mudahan dapat bersama orang-orang yang soleh di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kan mohon maaf mungkin nanti kita larut malam. Bapak-bapak mungkin yang besok ada aktivitas setelah kajian, yang penting kan kajiannya ini yaitu pertama risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, karangan Kiai Syekh Syari, dan juga ada kitab Nashihul Ibad. Ya memang nanti penyampaiannya insya Allah akan disampaikan ala santri, tapi insya Allah mudah-mudahan duduknya kita, hadirnya kita mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ya kita panjang kalam, kami atas nama dari PRN khususnya Mekar mengajak kepada bapak-bapak, ibu, saudara-saudara semua, monggo silakan kita perkuat Ahlus Sunnah wal Jamaah kita. Yang namanya maulid, tahlil, kajian ini adalah warisan salafus saleh kita, warisan kiai-kiai kita. Jadi banyak masjid-masjid yang udah gak ada maulid, udah gak ada tahlil, udah gak ada kajian-kajian kitab kuning. Tapi kita insya Allah ya wabil khusus juga jannah ini menerima kita ya orang-orang NU, orang tua kita, guru kita banyak juga yang NU, yang mudah-mudahan kita dapat meneruskan tongkat estafet Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah ini kepada anak-anak cucu kita. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita juga mudah-mudahan dapat meneruskan kajian-kajian ini, kumpul-kumpul kita ini, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak, Ibu, saudara-saudara rahimakumullah. Untuk selanjutnya yaitu sama-sama kita dengarkan kajian kitab yang pertama, yaitu kajian kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdul Anwar, dan insya Allah akan disusul dengan kajian kitab Nashihul Ibad yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Qaram Kiai Haji Sobana Zanhur. Kepada beliau kami persilakan. Ya Rabbi bil Mustafa beliau maqasidana wa qul lana ma mada ya wasi'atul karami ya Rabbi bil Mustafa beliau maqasidana wa qul lana ma mada ya wasi'atul karami.
يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أهل من الأول مقتهب يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim iftah alaina futuhal 'arifin was-shalihin. Amma ba'd, hadratul muqarrabun, para alimul ulama, para kiai, para asatidz, para hujjaz, para tokoh masyarakat, para sesepuh dan bini sepuh, khusus bil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM daripada Musholah Darul Jannah beserta jajarannya, dan yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Ibnu Mukarram Akhina Al-Kiram Kiai Haji Sobari Jamhur, dan yang sama-sama kita hormati Ketua Tanfiziyah daripada pengurus Ranting Nahdlatul Ulama Desa Setia Mekar, yaitu Akhina Al-Kiram Ustaz Idris Priwalyo beserta sahabat-sahabat dan juga segenap teman-teman Banser, dan juga yang sama-sama kita hormati guru kita Kiai Agus Amar yang dari Sumber Jaya, segenap para bapak, ibu hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa dipertemukan serta dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hadirnya dan berkumpulnya kita pada malam hari di tempat ini, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah kabulkan segala doa-doa kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah jadikan anak keturunan kita keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Yang punya masalah, mudah-mudahan Allah tuntaskan segala bentuk permasalahannya. Yang punya beban, mudah-mudahan Allah ringankan segala beban-bebannya. Dan insya Allah dengan terus kita bagi istiqomah menghidupkan daripada sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita semuanya satu persatu Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para bapak ibu hadirin
dijadikan sebuah momen di mana jangan sampai dihilangkan. Karena apa? Dulu kalau lagi santri itu maknanya makna Jawa, Pak. Gitu, maknanya makna Jawa. Jadi walaupun bukan orang Jawa, akhirnya karena ngajinya bahasa Jawa, lama-lama jadi ngerti bahasa Jawa. Walaupun bahasa Jawanya rada kasar, Pak. Gitu. Kalau yang rada halus mungkin kan Jogja semua itu rada halus, Pak. Gitu. Kita sama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokah dan fadilah daripada surah Al-Fatihah yang kita khususkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kemudian para guru-guru kita baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada, wabil khusus daripada pengarang kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah yaitu karangan Bahasim Asy'ari. Mudah-mudahan dengan karomah beliau senantiasa menjadikan kitab ini menjadi sebuah kitab yang bermanfaat dan yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga kita baca surah Al-Fatihah buat kita yang hadir di sini. Mudah-mudahan niat-niat baik kita, hajat-hajat kita senantiasa diberikan kelancaran dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah wa ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahlil baiti wa ashabihi wa ashabihi anna Allah yaqdi hajatina wa yuqdi da'awatina wa lidafil fitnati fi hadhihi zaman wa nakhussu khasatan mu'allatan mu'arafatil kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah Bahasim Asy'ari bibarakatihi wa syafa'atihi wa karamatihi wa du'aihi wa nakhussu khasatan man hadara fi hadzal majlis fi hadzal makan fi hadzal musalla quluhu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Silakan Bapak yang ada kitabnya itu di halaman 22. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala bi 'ulumihi fi darain wa rawa lan nyritakaken wa rawa dan menceritakan sapa Ibnu Wahb Syekh Imam Ibnu Wahab an Ibnu Syihab Az-Zuhri saking atau dari Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahu, moga-moga melas paringi rahmat atau paringi kasih sayang ugi Syekh Ibnu Wahb an Ibnu Syihab sapa Allah Ta'ala halilur Allah. Qala nabika sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Niki kan Innal yahuda wal nasara innaman salahu minal ilmi. Innal yahuda sepuhune wong Yahudi wal nasara dan wong Nasrani. Ya, kata Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani innaman salahu iku innaman salahu angin pestene muncul atau lepas atau rusak sapa al yahudu wan nasara minal ilmi saking ilmu alladzi kana kan ana apa al ilmu iku tetep bi aidihim kelawan tangane al yahudu wan nasara
Hinas taqallum indal nalika ngerasa bebas sopo an al yahud wan nasara ar-ru'ya ing berpendapat wa akhadhu lan ngalap sopo al yahud wan nasara fihi ing dalam ilmu, fihi ing dalam ar-ru'ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi adalah mereka ketika terlepas. Hancurnya orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi adalah ketika mereka terlepas, berpegang teguh kepada sebuah ilmu yang sudah diturunkan baik dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Ketika mereka sudah melepaskan isi inti daripada Taurat dan Injil, dan mereka merasa bebas mengutarakan sebuah pendapat menurut logika mereka. Jadi kalau orang Yahudi ini kan terkenal dengan orang-orang yang cerdas, betul Bapak? Kenapa kecerdasan mereka ini di atas rata-rata? Sehingga sebagaimana kita pahami, orang Yahudi itu mampu menguasai tanah Palestina sampai sekarang. Bahkan sulit sekali Pak, Islam itu menghancurkan daripada orang-orang Yahudi. Kalau kita berpikir, itu yang namanya Israel Pak, itu dikelilingi oleh negara-negara Arab. Kalau seandainya orang-orang Arab di situ bersatu Pak, Mesir, Yaman, Yordania, Arab Saudi dan lain sebagainya, saya rasa kecil Pak menghancurkan orang Yahudi. Saking hebatnya mereka menjadi orang Yahudi, kenapa? Mereka bebas berpikir, berpendapat, yang akhirnya mereka sendiri pada hakikatnya sudah meninggalkan daripada ketauhidan dan ilmu-ilmu yang sudah diajarkan di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Tuh. Ini luar biasa Pak. Kita pun begitu Pak. Kalau seandainya saja Pak, kita ini tidak ada sebuah norma dalam sebuah pengetahuan Pak, saya pikir kita ini akan melakukan berpendapat apa saja menurut kita. Contoh, puasa sebentar lagi Pak. Kalau kita punya pendapat, misalnya rokok Pak, yang membatalkan puasa adalah sesuatu yang masuk ke dalam mulut, betul kan Pak? Makan, minum, batal. Ketika kita memegang konteks itu, kita berpikir, rokok kan bukan berbentuk cairan. Rokok bukan berbentuk asap rokok ini, bukan berbentuk sifatnya padat. Berarti nggak batal. Berarti bulan puasa nggak masalah kalau orang merokok. Orang nggak sampai ke perut lagi itu nggak buat kan kenyang. Ini kan pendapat yang keliru gitu. Makanya dikatakan al-isnad minad-din, yang namanya sebuah ilmu itu mempunyai sebuah konstitusi tersendiri Pak. Ilmu itu memiliki sebuah mata rantai yang tidak boleh terputus. Kenapa? Laulal isnad, kalau seandainya orang itu tidak punya sebuah sanad dalam sebuah pengetahuan, maka apa? Laqala man syaa ma syaa. Maka orang itu akan berkata apa yang mereka hendaki tentang sesuatu, apa yang mereka inginkan. Tuh. Makanya tadi telah disebut Pak, dijelaskan. Kita ini punya sanad Pak. Artinya kita ini punya guru, punya orang tua yang dulu pernah kita ngaji dan sampai sekarang jangan sampai kita tinggalkan. Kenapa? Karena banyak zaman sekarang ini Pak. Kenapa kita menggunakan media kitab kuning Pak? Karena kita sadar kita ini bertabaruk dengan para guru-guru kita
kita ini mengambil sebuah keberkahan yang dimana ketika dalam sebuah konteks keilmuan kita ini tidak terlepas daripada guru kita. Seandainya saya salah Pak menerangkan, itu pasti jadi sobanan ke guru saya. Kamu seharusnya tidak begitu. Nah, artinya itu sanad Pak. Jadi kalau orang punya sanad itu, ketika dia salah pasti ada yang tegur. Ketika ditegur ini kita harus menyadari bahwa itu adalah sebuah bentuk kesalahan. Artinya jangan mengikuti sebuah ego dan pendapat menurut kita sendiri. Ini yang membuat kita sesat selama ini. Kenapa? Merasa paling benar sendiri, merasa paling sunnah dari yang lain juga sunnah Pak. Benar nggak Pak? Kalau orang sudah merasa dirinya paling sunnah, yang lainnya dianggap kurang sunnah, kita dianggap orang yang tidak pernah benar Pak di mata mereka. Tuh, ini yang harus kita proteksi Pak Saudara. Jangan sampai logika kita, pikiran kita yang akhirnya merubah daripada konstitusi ilmu yang sudah diajarkan oleh para guru kita. Nah itu dia. Terus Pak, paham gak Pak? Ngajinya begini Pak. Sedikit lagi Pak. Kalau ngaji itu jangan terlalu lama Pak. Biasanya kalau lama itu nanti. Iya Pak. Apalagi ngaji kita AC ini Pak. Biasanya potongan iya biasanya potongan teman-teman NU Pak. Kalau ngaji itu baru tidak boleh ini. Alisa Pak. Karena yang namanya orang rokok itu punya tingkat keimanan tinggi, keimanannya cukup tinggi Pak. Saya katakan cukup tinggi Pak, ketauhidannya. Karena dalam rokok itu kan dikatakan rokok dapat membunuh, betul Pak? Orang yang merokok itu nggak percaya Pak bahwa rokok itu yang menyebabkan membunuh Pak. Karena yang bisa mematikan kita hanya takdir Pak. Betul Pak? Iya. Ini mah cerita dalilnya orang rokok Pak. Tingkatannya udah tinggi Pak. Dan ngaji tauhid juga udah tinggi Pak. Mujuki dan bako. Nah yang merokok kepada sifat bako Pak. Katanya gitu bako. Makanya orang rokok maka nggak ada sejarahnya mati Pak. Betul nggak Pak? Ada orang merokok mati? Meninggal. Gak ada Pak, mati dibakar lagi, mati dibakar lagi. Sejarahnya orang rokok Pak. Jadi yang merokok ya nanti keluar Pak. Warwalan ceritakan soal Bukhari, Imam Bukhari. Warwalan meriwayatkan soal Bukhari, Imam Bukhari fi sahihihi dalam kitab Sahih Imam Bukhari. An Urwata sahibu Urwah, sahabat Urwah radhiyallahu anhu ridai sapa Allah anu saking Urwah. Qala ketika sapa Urwah, hajja ibadah haji alaina ingatasi kita. Alaina tetap ingatasi kita sapa Abdullah bin Umar. Fasami'atuhu maka nunggu sapa ingsun ing Abdullah yaqulu halina ketika sapa Abdullah bin Umar. Sami'atu nunggu sapa ingsun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu halina ketika sapa kanjeng Nabi innallaha la yansi'ul 'ilma ba'da an a'tahu intiza'an. Innallaha sepuhune Gusti Allah iku la yansi'u orang narik orang mundur sapa Gusti Allah al-ilma ilmu ba'da an a'tahu ing dalam sawise nyentak paring sapa Gusti Allah ing kaum ing ilmu. Intiza'an hale ngalap temenan, intizaan halik lepas atau intizaan kelawan lepas temenan atau nyambut temenan. Artinya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ilmu itu tidak akan Allah angkat, ilmu itu tidak akan Allah hilangkan di muka bumi ini
ketika ilmu itu sudah diberikan kepada sebuah kaum, ketika ilmu itu sudah diberikan kepada seseorang. Tuh Pak. Jadi kalau orang sudah diberikan ilmu, Allah nggak akan menghilangkannya sebenarnya Pak. Tetapi kita yang diberikan lupa. Jadi ilmu itu hakikatnya adalah sesuatu yang lama, tetap gitu Pak. Nah, walakin yantazi'uhu dan tetapi nyambut sapa Gusti Allah ilmu minhum saking kaum ma'abdil ulamani indalum sertane mundute pira-pira ulama bi'ilmihim kalawan ilmune ulama. Jadi salah satu Allah menghilangkan ilmu di muka bumi ini, pertama yang Allah hilangkan bukan ilmunya, tetapi orang-orang yang memiliki ilmu. Siapa? Yaitu para ulama, orang-orang yang alim, orang-orang yang pandai Pak. Ini biasanya pada mati duluan. Kayak Ki Agus Ahmad kan pandai Pak, ahlan masalah politik, ya kan? Kayak Sobana, ya kan? Ini orang-orang alim Pak biasanya. Mudah-mudahan kita doa panjang umurnya Pak. Amin. 200 tahun, 100 tahunnya hiburan doang, jadi kembang balai kalau orang bilang. Tuh. Artinya Allah itu akan mencabut, mewafatkan orang-orang yang alim itu. Jadi potongan-potongan kita nih Pak, potongan-potongan kita yang setengah rada, dibilang pinter ya kagak, dibilang bodoh juga agama. Oh, betul nggak Pak? Betul nggak Pak? Kita ini kan kalau dibilang bodoh Pak, biasanya jereget Pak. Enak aja. Saya begini-begini berpendidikan, gitu kan. Saya begini-begini mah, gitu ya Pak. Hati-hati kalau orang yang sudah merasa paling pintar, ngerasa paling pintar Pak, itu biasanya duluan mati Pak. Bener Pak. Soalnya Pak, artinya dia merasa pintar kan berarti pintar Pak. Menganggap orang lain berarti tidak pintar. Dan ilmu itu akan dicabut, diambil kepada orang-orang yang pintar. Dan kita kan duduk di sini bukan berarti saya baca pintar, enggak Pak. Kita sama-sama mudzakarah, mengingatkan pertama, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Bahwa ngaji itu adalah sesuatu yang wajib Pak. Gitu. Kalau kita sudah lepas dari ngaji, ini kan berarti kita menunjukkan bahwa kita itu pintar Pak. Betul nggak Pak? Duduknya di kita di sini bukan berarti orang yang hebat daripada orang yang tidak hadir. Justru hadirnya kita di sini kita paham bahwa kita ini adalah orang yang masih dalam bentuk kekurangan. Sehingga apa? Kita mau melengkapi akan kekurangan itu. Tuh paham Pak? Jadi kalau di sini banyak orang yang merasa pintar, siap-siap Pak. Mati duluan nggak percaya coba aja Pak. Kalau dia merasa pinter ya siapa yang mati duluan. Makanya ya dulu Pak potongan kayak kita Pak, potongannya kan lumayan lah ya. Kita anggap kalau dalam maratibul ilmu itu tingkatannya kan pertama al-ilmu jahlun basit wa jahlun murakkab al-wahmu asyakku al-zalm. Artinya kita ini ada tingkatan apa Pak? Jahlul murakkab, apa jahlul basit? Artinya tingkatan ilmu itu pertama adalah pintar, yang kedua tengah-tengah Pak. Artinya kalau belum tahu kita nggak akan tahu, tapi kalau sudah tahu pasti kita tahu. Dibilang bodoh ya enggak, dibilang pintar ya kan? Kagak. Ada yang ketiga Pak, jahlul murakkab Pak. Ini tololnya banget Pak. Misalnya disuruh beli rokok filter, dibeliin Sampurna Mil. Disuruh beli rokok jagung, belinya rokok Samsung. Nah itu kan kebangetan. Ada al-wahmu adzalmu asyakku.
Kalau adzan itu artinya orang yang sering menduga, sesuatu dia gak punya ilmunya. Contohnya orang ramal, Pak. Sesuatu yang belum dia ketahui, belum dia pernah lihat, tetapi sudah menduga-duga, oh Presiden 2024 nomor sekian. Tuh Pak, galak kucing ditanya Pak. Kucing ditanya. Nonton Piala Dunia bola kan gitu Pak. Galak kita disuruh cari bendera mana. Ya namanya binatang itu Pak. Kan kita yang berkembang akan tahu itu Pak. Ya kan, itu namanya al-dhannu, ilmu yang menduga-duga gitu. Kalau kayak anak sekolah itu kalau belajar udah musik pasti punya kancing. Faya maka tetap sopo nasu manusia itu juhal. Faya maka tetap sopo nasu manusia itu juhal, bodoh. Yustaftawna dan jalungi fatwa sopo nasu fayaftuna, maka fatwa sopo nas biro'ihim kelawan pendapatnya umake. Fayatilduna maka kesasa sopo umake, wayudilduna dan nyasaran sopo umake. Nah ini Pak. Jadi ada satu juga, ketika ilmu itu sudah diangkat sama Allah, Allah wafatkan orang-orang yang kompetensi memang benar dalam ilmunya, kapasitas dalam ilmunya. Contoh begini Pak, orang berbicara ilmu fikih, berarti kan kompetensinya itu adalah orang-orang yang ngerti fikih. Orang berbicara tasawuf, artinya orang-orang yang memang sudah masuk dalam tasawuf. Orang berbicara negara, berarti kan kapasitasnya adalah seorang negarawan atau orang yang paham tentang sebuah negara. Nah kita ini kadang-kadang bukan seorang negarawan, bukan para pejabat publik, kadang-kadang sok merasa bahwa kita ini ngomongin negara, padahal tingkatan kita baru tinggal di RT. Betul Pak? Wah, kalau yang memimpin kosong-kosong sekian Pak, membuat hancur. Nggak jelas itu Pak. Kita seolah-olah berbicara sesuatu yang besar, tetapi kita bukan orang yang besar. Artinya ini Pak, kita kalau mengaku hamba, ya Pak, kita kalau mengaku hamba, kalau keluar dari mulut kita, itu kan teranggap murah Pak. Tapi kalau bentuk hamba, keluarnya itu memang dinyatakan sesuai dengan spesifikasinya dalam Al-Quran sebagai seorang hamba, maka akan mahal Pak diri kita. Betul nggak Pak? Bapak hamba, kata siapa? Kata saya. Diakui nggak kita sebagai seorang hamba? Contoh begini Pak, Bapak kenal presiden? Kenal Bapak presiden? Kenal Pak. Kira-kira yang jadi permasalahan, presiden kenal nggak sama kita? Itu kan masalahnya Pak. Artinya kita ini merasa diri sendiri Pak, padahal kecil gitu. Nah ketika ilmu itu sudah diangkat sama Allah, maka yang terjadi apa? Banyaknya kebodohan-kebodohan. Dan kadang-kadang orang yang tidak mengerti dalam ilmu itu diminta fatwa, dimintai bagaimana hukumnya. Oh ini haram, tak boleh. Oh ini halal, boleh. Yang mereka sendiri akhirnya apa? Mereka berfatwa, mereka mengeluarkan sebuah hukum biro'ihi, bukan berdasarkan ilmu dalam sebuah kapasitas ilmu, tetapi mereka ini berfatwa sesuai dengan pendapat mereka. Kira-kira kalau nggak saya jawab saya malu, kalau nggak dijawab juga, dan sebenarnya saya nggak paham. Udahlah, saya ngomong aja boleh, padahal tidak boleh. Tuh Pak, bener nggak Pak? Ya. Kayak kita tuh potongannya begitu Pak. Sok paham, padahal nggak paham. Yang akhirnya apa? Fayudilluna wa yudillu. Kita ini menyesatkan dan malah kita ini sesat dan malah menyesatkan. Repot Pak urusannya. Nanti urusan yang begitu Pak, kita pertanggungjawabannya dari akhirat. Tuh Pak, dikit lagi Pak ya, kita dulu Pak. Fahadas maka ceritakan sopeng bihi kelawan maqalah. Itu bihi apa biha? Bihi apa biha?
Kalau cetakan saya bihi Pak. Kalau biha ya makalah. Kalau bihi lawan hadis bisa. Liha ini. Aisyah tadi Siti Aisyah radhiyallahu anha Allah anha saking Siti Aisyah zaujat Nabi sallallahu alaihi wasallam rupane bojone atau istrine Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa inna Abdullah bin Amr Summa inna Abdullah bin Amr, maka gara-gara sedunia Abdullah bin Umar haji ibadah haji sopo Abdullah bin Umar ba'du ing dalam semisal hadis. Faqala maka mengucap sopo Siti Aisyah, ya ibna ukhti, wahai anak sulungku, wahai ponakanku, irtalik budala sirah, pergilah kamu, kembalilah kamu ila Abdullah dari Abdullah. Fastasbit maka kamu berilah terdasira li karena kaulah minhu saking Abdullah alladhi hadas tadi kan menceritakan sopo silati ingsun anhu saking Abdullah. Faji'atuhu maka nakani sopo suhui Abdullah, fasa'alatuhu maka ta'akan sopo suhui Abdullah, fahadathat maka menceritakan sopo Abdullah ingsun bihilawan alladhi kanahmi maka yang pada di barat. Hadatsani kan menceritakan sopo Abdullah ingsun. Fakta itu maka akan suami insun Aisyah dan Siti Aisyah. Fa'akhbartuha maka ngabarakan suami insun Siti Aisyah. Faqalat maka menikah atau mengucap suami Siti Aisyah, wallahi demi Allah, laqad hafidha yakin teman-teman merasa apal sopo Abdullah bin Umar, yaitu Abdullah bin Umar. Jadi hadis ini Pak, bahwa yang namanya ilmu itu akan diangkat, ilmu itu akan dihilangkan, para ulama akan dicabut, dimatikan, diwafatkan. Kemudian terjadinya orang-orang banyak yang bersabar dengan pendapat mereka. Mereka menyesatkan, bahkan bisa saja menyesatkan umat. Itu adalah hadis dari Abdullah. Satu ketika keponakannya Siti Aisyah ini bertemu dengan Abdullah pada musim haji. Kemudian diceritakan, wahai bibi, wahai kucing, saya ketemu Abdullah. Kata Abdullah, benar enggak yang namanya orang-orang pintar, para ulama itu bakal dicabut duluan? Tuh, kalau benar tungguin tahun depan kita ketemu lagi. Ternyata pada tahun depan yang musim haji selanjutnya itu Abdullah bin Umar itu dalam keadaan haji. Kata Siti Aisyah, balik lagi tanya, benar enggak itu hadisnya? Dan Abdullah itu menceritakan yang sama. Artinya tidak berubah dalam cerita hadis itu. Kemudian balik lagi di ponakannya Siti Aisyah, benar bibi katanya. Abdullah itu masih menceritakan cerita yang sama tentang hadis yang hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Makanya Siti Aisyah mengatakan, wallahi laqad hafidhu Abdullah bin Umar, demi Allah bahwa Abdullah bin Umar masih hafal itu ternyata. Berarti hadis itu sahih, itu benar. Ngerti nggak? Paham ya? Insya Allah. Dapatlah. Wa fi Fathil Bari an-Mas'ud an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala la ya'ti 'alaikum zamanun illa wa huwa asyaddu mimma. Ini sebenarnya kita Pak tanggung di fasalnya. Wa fi Fathil Bari wa fil Fathil Bari lagi dalam kitab Fathul Bar an-Mas'ud bin saking Mas'ud an Ibnu Mas'ud saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari sallallahu alaihi saking Ibnu Mas'ud qala man saking Ibnu Mas'ud qala man saking Ibnu Mas'ud la ya'ti qala man saking la ya'ti wa kata Mekah atau tidak akan terjadi alaikum di atas sira kabeh apa zaman illa wa huwa aqimu tabihala utawi zaman ibu asyadu luwih alam mimma saking barang kana kang ana apa maqablahu ing dalem sedurunge zaman. Apa elinga ini sedurunge sulah akni la uayyinu apa ala akni la uayyinu artinya la uayyinu orang banding sumin sun amirin penguasa khairul lebih bagus min amirin saking menguasakan dia. Wala amin orang yang tahun khairul lebih baik min amin saking kita.
Walakin ulama hukum dan tetapi pira-pira ulama ini serangkan wa fuqaha hukum lan pira-pira fuqaha hukum dan pira-pira ahli fiqh dan serangkan iku ya dahabuna ilang atau mati sapa ulama hukum wa fuqaha hukum summa lan tajid maka kali orang yang sapa sira kabeh minhum saking ulama hukum khalafan ganti summa yajib maka tata sapa kaum yaftuna kan aweh fatwa sapa fil umuri dalam perkara bira'ihim kalau pendapat kaum terus apa itu fayaslimuna maka merusak sapa kaum al-islam ing Islam wa yahdimunahu dan merubuhkan sapa kaum Islam. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah sesungguhnya layaknya alaikum zaman tidaklah akan datang sebuah masa sebuah zaman di mana masa itu jauh lebih buruk daripada masa-masa sebelumnya. Artinya masa kita, Pak. Aslinya masa kita. Saya tanya nih, Pak. Sekarang umatnya Rasulullah ini dalam keadaan baik atau dalam keadaan kurang baik, Pak? Saya tanya, Pak. Keadaan umat Rasulullah sekarang ini dalam keadaan baik atau kurang baik, Pak? Dari mana Bapak tahunya kurang baik? Banyak berbeda pendapat. Banyak berbeda pendapat. Apa lagi Pak? Saya tanya lagi Pak. Kira-kira anak Bapak di rumah baik atau kurang baik Pak? Ayo saya tanya. Bapak punya anak di rumah. Kira-kira baik atau kurang baik? Baik Pak. Ya. Sekarang kita lihat Pak, anak kita lebih banyak cenderung megang HP atau megang Quran? Yang dicari anak kita kalau kitanya pergi daripada kita pergi nih Pak. Tapi anak itu tinggalin duit sama HP kira-kira ikut kita apa ya? Milih HP atau duit Pak? HP. Kira-kira baik ya? Kurang baik. Kebangetan Bapak. Ngomong anak sendiri kurang baik. Masa anak sendiri bilang kurang baik? Jujur. Sekarang umat Rasulullah itu dalam keadaan baik atau kurang baik Pak? Kurang baik. Kenapa? Dulu zaman dulu nih Pak, kata guru saya, itu dulu yang namanya orang ngaji, lampu masih belum ada Pak. Betul kan Pak? Jalanan nggak aspal sampai sekarang Pak. Tetapi orang ngaji itu pada datang Pak. Wah jalanan becek, apa tetap pada hati. Sekarang Pak, yang namanya musola dulu kan jelek Pak, betul Pak. Tapi ramai kalau bulan puasa, betul nggak Pak? Tahliman, baca tadarus Quran, betul kan Pak? Sekarang musola udah bagus nih Pak. Kira-kira ramai nggak isinya Pak? Betul sekarang Pak. Udah, nggak usah dibahas Pak. Itu kembali pada diri sendiri. Nah, yang akhirnya apa? Kata Rasulullah, saya ini tidak akan memperbandingkan penguasa yang dulu dengan penguasa sekarang. Saya tidak akan memperbandingkan zaman dulu dan zaman sekarang kata dia. Tetapi kata walakin ulama hukum wa fuqaha hukum yadhabuna thumma lam tajid minhum khalafah. Sesungguhnya nanti para ulama kalian itu akan hilang Pak, akan wafat. Dan kalian tidak akan pernah menemukan figur daripada guru-guru kita yang terdahulu. Betul nggak Pak? Betul. Guru-guru kita bukan orang yang mewah Pak, pakaiannya, sarungnya, bajunya itu baju putih kurang digosok itu baik Pak. Betul Pak ya? Sarung kayak gitu, aja sarung yang melinting. Kan muridnya nggak punya pikiran Pak. Yang justru yang begitu kita rindukan Pak, para guru-guru kita Pak. Gitu. Dan itu tidak akan ada gantinya. Ketika tidak ada gantinya, maka terjadilah apa yang dikatakan Rasulullah bahwa nanti banyak orang-orang yang berfatwa merasa pandai sendiri dalam ilmu agama, mereka akan memberikan sebuah fatwa. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya benar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
juga dari MBC banyak yang hadir. Alhamdulillah. Semua yang hadir di sini mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan curahan nikmat rahmat dari Allah SWT. Semuanya lah yang saya hormati, nggak saya rinci, tadi saya sudah wakilkan kepada beliau guru kita Ustaz Awal. Tapi saya pengen khusus kepada Ketua DKM Masjid Darul Salam. Jangan jalan. Apa Darul Salam? Saya pengen masjid Pak, Bapak nggak usah protes. Cuma masjidnya berjami. Jadi musola itu tempat sholat, kalau masjid itu tempat sujud lah. Meskipun kadang-kadang secara kiasi nggak ketemu, mestinya masjid gitu, tapi kok masjid? Gak apa-apa, masjid tapi berjami. Tapi kalau Bapak mau maksain musola ya Bapak. Yang penting makmur, amin. Amin. Juga ada Ketua DKM Masjid An-Nur, Bapak Suharto. Beliau nobatkan Ketua DKM baru, saya dengar Pak. Amin. Dari mimpi. Tapi benar Pak ya? Betul. Mudah-mudahan An-Nur juga berkenan untuk kami keluarga besar NU bertandang ke sana. Amin. Siapa ya? Ya isinya ngaji begini Pak. Kalau yang beliau kaji tadi Risalah Ahlussunnah wal Jamaah itu kitabnya Syekhus Suyuh. Jadi apa itu Syekhus Suyuh? Jadi Syekhul Masyayikh, gurunya para guru, Hadratus Syekh, yang kemudian nyambung sampai Rasulullah Muhammad SAW. Beliau sanad Sahih Bukhari-nya itu kalau nggak salah atau ke-13 atau berapa sampai ke Imam Bukhari. Nah kalau yang tadi baca dari awal saya nggak tahu yang berapa, tapi sama-sama punya sanad baik. Asal mau duduk bareng dengan kiai dengan ulama, insya Allah punya sanad. Amin. Cuma bedanya yang tercatat dan yang tercatat. Nah yang saya baca ini adalah Al-Munabbihat ala Isti'dad Liyaumil Ma'ad, itu karya Amirul Mukminin fil Hadis. Seorang Amirul Mukminin fil Hadis yang kepakarannya dalam hadis, yang bertengger katanya sih, kata guru tukang hadis, beliau tidak akan pernah tergantikan posisinya ila yaumil qiyamah. Gak akan ketemu lagi. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar As-Sqalani, ini kitabnya. Karena kita kalau baca karya beliau langsung susah pahamnya. Syekh Nawawi Al-Ghamdani dari Banten, Ulama Nusantara, biangnya itu pokoknya lah. Itu kemudian menjelaskannya melalui kitab yang namanya Nashaihul Ibad yang ada di depan Bapak. Artinya nasihat buat kita semua, tapi itu aja gampang. Kita mulai ya. Pokoknya enggak saya rinci. Ini ketuaan Pak, ini pegawai NU tingkat kecamatan ini. Saya nggak tahu posisinya apa, saya nggak ngerti. Ini juga apa? Ini berbuat sama. Ini pengurus Bapak, saya saking banyaknya nggak bisa, saya nggak hafal. Ini kiai-kiai semuanya. Kalau saya sebutin jangan ngaji-ngaji nanti malamnya. Untuk semua yang hadir, saya hormat kepada semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Mending. Maaf. Maqalatus salis. Wal maqalatus salisatu wa salasuna an ba'dil hukama. Yastaqbilu ibnu Adam arba'a nubuhatin. Bener beli silakan harkat itu. Bidul wajah lati tahribu yang tahibu ayyahu bil qahris. Wal maqalatus salisatu was salasuna. Ada ibunya juga kan? Ada. Nah, alhamdulillah ada berapa ekor? Ada ibu-ibu, masya Allah telaten banget Bu. Jam segini mau mendingan nonton TV, masih mau ngaji. Alhamdulillah.
pada balik ya? Wal maqalah tsalitsatu wa tsalatsuna lan utawi maqalah kang kaping 33 berarti berapa? 33. Iku anba'dil hukama muncul dari lisannya sebagian ahli hikmah. Beliau berkomentar begini, yastaqbilu ibnu Adam bakal madep sopo ibnu Adam anak putu Adam panjenengan sedaya arba'a nubatin papat pirang-pirang perkara kang meksa ngerampas ngerebut bedol wis pokoknya ngerampas ya. Jadi nyambut cara paksa, datangnya tiba-tiba, nggak permisi, itu nubuat. Jadi nanti akan dihadapi, meskipun ini saya baca maklum supaya gampang dimajulkan. Bisa yustaqbal, bisa yastaqbil. Jadi anak cucu Adam, maksudnya kita ini akan menghadapi 4 hal yang itu datangnya tiba-tiba dan sifatnya merenggut, memaksa, merampas. Ini 4 hal. Lafaz nubat bidhammin nun wa hiya allati taqdimu. Allati taqdimu ngalahaken populasi bukti iman. Wis panjenengan gagah kayak apa? Hebat kayak apa? Pangkatnya dhuwur kayak apa? Sugih popola. Enggak akan bisa terhindar dari 4 hal ini. Ya. Kenapa itu betul? Ngaji ini mungkin itu dengan ngantuk yang ngantuk turun dari apa seperti niatnya ngaji di gara-gara mulai itu ngaji begini gak betah gak ada rokoknya malah dingin berarti yang Ustaz Syekhul tuh lupa saya tahu begini mau di halaman di sawah kita kan jadinya enak malah dingin udah kayaknya kuat. Lanjut. Yang dimaksud tahibu itu mengatakan yang tahibu ini redaksi matanya. Yang tahibu bedol, nyambut, makso, ngerampas, ngerebut boleh. Silakan menanya terserah. Yang tahibu itu. Aku tuh tegese ngalah. Bil qahri kelawan makso. Nah fa'ilnya teman. Jadi yang tahibu fa'ilnya, yang tahibu maksud sopo malakul mauti, malaikat maut. Ini yang pertama Pak. Ruhahu, ruhe panjenengan sedaya. Siapa di sini yang kira-kira termati-mati? Ada gitu. Nah, saya mau tanya, kenapa Bapak masih hidup? Pasti jawabnya karena belum mati kan? Mulai itu namanya anekdot. Kenapa kita masih hidup? Karena ada roh, betul nggak? Roh di mana? Ayo yang rasa hebat, yang rasa hebat. Kita ini roh nggak tahu kita di mana ya itu. Nah kalau kita nggak bisa mengendalikan roh di dunia, sampai kapanpun itu kita pasrah kepada. Artinya mau hidup mau mati itu kita pikirin kan gitu. Tetap urusan termasuk yang kaya, yang miskin urusan Allah. Sing kita bilang miskin itu sudah susah, si kaya aja lagu. Paham bisa paham Pak? Yes. Yang pertama, yang tahibu ayat hudu bil qahri malakul mauti ruhahu. Ayo ngomong di mana? Ayo nama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin ing dalam di nenggon ana sira kabeh yudrik bakal nemoni kum ing sira kabeh opo al mati walau kuntum senajan ana sira kabeh ana iku fi burujin sajadah wonten teng benteng sing tinggi lan kok wis pokoke jenengan ngumpet ning diwe pasti mati. Satu al-mautu yakti baghtatan. Datangnya tiba-tiba orang permisi,
sebulan siap-siap mumpung masih sehat serdep ngaji meluan hari Selasa. Siap ya Kak Seun ya, siap ya. Siap. Tenang Mbak. Yes. Terus gimana? Wayang tahiku al-warasatu bipatahatin. Kalimatnya gitu. Wayang tahibulan bedol, wayang tahibulan lapas, al-warasatu ahli waris. Bipatahatin lapat al-warasatu patah telu jejer warasatu. Warasat telu. Kira-kira fathah sedikit. Lapat warasatu jam'u warithin. Fa'ilun fa'ila difa'ilun maf'ulun wa fu'alun wa fa'alatun wa warasatun. Berarti ahli waris. Terus yang kedua itu ahli waris bakal ngampas, bakal mengsok malahu ing hartane panjenengan bu adam wong biar berarti pula semuanya yang ada di sini. Jadi yang pertama malakul maut merampas roh, yang kedua ahli waris bakal merampas hartane panjenengan. Panjenengan sedo wafat mati meninggal wes langsung ahli waris ini siap-siap berebut. Tambah ahli warisnya ada pinter bisnis ya terutama kelar rapi. Dimeteri terus dimeteri. Ada ngaji bisnis. Terus hilang paling baik bukan sih hilang. Bada matinya. Terus yang ketiga, wayang tahibu adudu jismahu fil qabri. Ingat Pak, yang pertama ruh malaikat jabut, yang kedua ahli waris. Wis pokoknya nunggu di hartanya jenengan. Jenengan makanya jangan mati-mati lah. Kalau bisa. Ini. Terus yang ketiga, wayang tahibulan bedol lan paksa merampas opo adudu datung cacing jismahu ing jasa panjenengan fil qabri ing dalam sejero kubur. Jadi jagai cacing sing saiki potongannya dienggo sorban, wae kacamata, anggo jam tangan. Terus dari Kiai Haji Profesor Doktor dijeblak potongan. Sing pelakar kritik kami bulan. Ayam sombong video bulan. Wes pokoknya tak kami bulan. Wayang tahibu al-khusoma'u sing nomor 4. Wayang tahibu lan makso merampas, merenggut, melumat al-khusoma'u pirang-pirang musuh. Lapat khusoma bidomin khu bifathil fafathin so khusok jamu khosimin jama'i lapat khosim. Sing dimaksud khusoma sing maknane musuh mau pirang-pirang musuh wa hum man lahumul haqqu ala man dhalabahum bi ahdi amwalihim wa au bi ikhtiyarihim au bidarbihim mathalan au bi ghairi dzalik. Jadi yang dimaksud khusoma itu adalah orang yang merasa memiliki hak, yang kemudian haknya dirampas oleh orang lain, baik hak itu melalui diambil hartanya, atau dengan cara menghibah, atau dengan cara memukul, atau yang lainnya. Siap-siap. Jadi kalau yang di dunia zalim sama saudaranya, maka saling bermusuhan, tinggal hitung-hitungan. Jadi jenglos bilang maka nas'indahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu minha fa innahu laysa fatma dinarun wala dirhamun. Itu kan sama hafal dari begitu biasa itu. Ujung-ujungnya begini, Bapak saya dolim sama Bapak mau bilang tidak. Ji dengerin Ji saya ngomong biar pada waras otaknya. Saya doain mana jenengan ini. Nanti di sana hitung-hitungan Pak. Pokoknya gak hitung-hitungan. Hati. Apalagi yang janji gak pernah dipenuhi.
karena mas'ula. Kemarin itu pada janji. Pantai. Dihitung. Saya kalau punya pahala buat Bapak. Habis pahala saya, dolimnya saya belum kelar, dosanya Bapak dilimpahin ke saya. Siap begitu Pak. Sahih hadisnya Pak. Asli, bukan kata saya. Kata Rasul. Jadi kan mau coba-coba ya nanti. Dijamin dihitung nanti. Silakan. Namun bila bintari, ji hati-hati ji berhenti. Ini saya mana ini biar seru. Wahum utawi khosoma man ikun ko lahum kan itu tetap kedua man. Lafaz man itu mesti kelihatan mufrad ya tetap Jawa bisa. Al haqqu utawi duwe alaman ingat asewo ngalahkan maksudnya ribut alat. Alaman ingat asewo dolan akan wis dolim sapa man go ing kusoma. Caranya biahdi amwalihim rampas hartanya au bihtiyahim atau menghibah au bidurbihim atau memukul au biduri dari atau selainnya. Ini hati-hati. Yang empat ini akan terjadi pada diri kita. Mudah-mudahan pada saat yang empat ini merenggut kita, maka kita sudah mempersiapkan di hadapan Allah dengan amal soleh. Amin. Mudah-mudahan udah selesai Pak. Terusin apa udah? Di sini ada kalimat begini nih, masih sedikit lagi. In kana lahu amalun sholih. Lupa saya, masih sedikit ini. In kana lahu amalun sholih. Kalau Bapak masih punya saldo amal soleh. Sebab ini siapa saja termasuk yang baca. Itu masih bisa bayar dolim itu masih bisa. Wa illa nek pun terkuras. Wa illa berarti marjin. Wa illa lamun tak orang inkana itu kesana. Humila kalau bahasa hadis fatuliha dan lemparakan begitu. Humila maka dan tanggungan alih atas seman opo dan burung dosa memang. Jadi habis salahnya pahalanya masih sisa salah dilemparin sama. Nah untuk wal maqalatul rabi'atu wa thalathuna lan upai maqalah kang kaping 40 ribuan badil kamba saking setengah hari mah. Ada lagi nih, maqalah sedikit lagi Pak. Ini masih sedikit contoh. Manis tabola utawi sapane wong iku wis tabola ketungkul sapa man bisahawat kalawan kekarepane syahwat. Fala kuda maka mesti lahu kedue man minan nisai saking wadon uripe karepe nuturaken syahwat. Siapa orangnya yang disibukkan dengan syahwat? Kalau tadi sahabat Pak, ya sahabat Pak. Gampangannya kayak wedus utara, ngajak mereka. Jadi kalau waduh kau, waduh, tukmis, jadi lembar itu sholat tahan. Manis tak boleh bersahabat. Siapa orangnya yang sibuk? Dia sibuk dengan sahabatnya, fala bunda maka mesti lahu baginya minat nisai dari mandor perempuan. Ya kalau caranya cara yang syar'i, ya nggak cukup satu ya dua, masih pengen tambah ya tiga. Kan kalau yang syar'i, kalau enggak biar di rumah diomelin aja kemana-mana. Nah, air tanawulin nisa maksudnya dia mencari perempuan. Di sini potongannya ya bukan masakan tapi yang kumpul di sini rata-rata kita kawin. Jadi orang-orang yang pada takut bini maksudnya gitu. Terus wa man istaqala bi jam'il mali fala budda lahu min al-haram. Wa man istaqala utawi sapane wong iku istaqala ketungkul sapa man bi jam'il mali kalawan numpuk-numpuk duit. Fala budda maka ora kena ora iku lahu kedue man min al-harami saking perkara haram. Ada orang hobinya numpuk duit. Padahal ini kontrakan jejer pintunya sampai gak kehitung pintunya. Nah, yang model begini nih, fala budda minal haram, gak akan bisa lolos dari perkara yang haram. Paham ya Pak? Kayaknya kalau begini kelihatan jenengan pada diem itu apa merasa tuh gimana? Ini contoh. Panjenengan
sama ketua DKM. Saya lupa tadi nyebutin ketua DKM ini siapa tadi itu. Lupa Pak Mustafa. Terus nih. Pengurus Mushola Darul Jannah, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pelayanan ataupun tempat dan lain sebagainya yang kurang berkenan, ya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena informasi dari Pak Saiful, kalau santainya itu sambil merokok, saya nggak boleh. Jadi mohon maaf ini para Pak Yai, ini saya nggak membolehkan di luar zona gitu. Karena tempat di zona itu rencana ada taklim khusus untuk taklim gitu ya. Kalau di zona nanti nggak apa-apa itu, karena di sini ini ada apa? Karpet dan tempatnya ini ya udah rokok-rokok di luar aja gitu. Tapi kalau setelah ngaji tuntas yang rokok di sana. Tapi kalau kiainya yang harus ngajar ya yang di sana juga nggak apa-apa. Yang penting karena yang ngaji ke sana juga keluar gitu. Jadi saya jangan ngomong sama Pak Saiful, mungkin Pak Saiful sudah sampaikan pada ya Idris ya. Mungkin tapi itu salah satu saya ya, keinginan dari kami dari DKM. Kenapa? Karena supaya yang ngaji nanti kita ini belum biasa begitu Pak ya. Karena kita belum biasa, jadi supaya kita ini bisa makan ilmunya ini lebih sempurna. Tapi kalau memang kondisinya begitu, ya memang itulah kondisinya. Yang penting ilmunya ini bisa masuk gitu ya. Nah, untuk itu ya sekali lagi saya mohon maaf kalau tidak sama dengan di tempat yang lain-lain. Gitu. Namun demikian kami tetap berharap nanti ini setelah selesai ini kan ada acara lagi lain-lain, kami persilakanlah saya temenin walaupun sampai malam. Insya Allah saya siap menemani. Jadi nanti kalau memang ada bahasan apa, saya siap menemani. Dan tadi informasi dari Idris, kalau nanti bapak-bapak yang ada acara dan tidak ini ya silakan. Yang penting udah ngaji, udah silakan bisa pulang. Gitu Pak ya. Jadi tidak harus nanti ini bisa ngobrol sama-sama, tapi mungkin orang-orang yang penting yang diharapkan oleh Pak Yai bisa datang. Itu aja yang perlu saya sampaikan saya atas nama pengurus DKM Mushola Darul Jannah. Dan sekali lagi ucapan terima kasih yang tak terhingga dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan iringan doa mudah-mudahan ridho dan rahmat Allah selalu mengiringi kita semuanya. Amin. Dan selalu apa yang menjadi hajat daripada kita semuanya ini selalu Allah kabulkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ketua DKM Mushola Darul Jannah yang telah memberikan sambutannya. Mudah-mudahan kita semua, kita semua, baik itu Mushola Darul Jannah dan alhamdulillah telah ada juga beberapa jamaah DKM dari Masjid An-Nur. Salam hormat kami, salam takjub kami. Kemarin kita juga belum lama ya pengajian gabungan. Pengajian gabungan itu lebih skalanya lebih besar lagi karena memang kita undang seluruh masjid-masjid yang ada di Mekah. Tapi kalau seandainya Senin malam Selasa ini adalah kajian mingguan. Jadi kajian kitab risalah Ahlussunnah wal Jamaah dan As-Shahihah. Tapi kalau seandainya mungkin nanti Mushola Darul Jannah ini ada kajian-kajian selanjutnya yang ingin mengundang beberapa masjid desa Mekah, monggo bisa silakan hubungi kami untuk penjadwalannya. Dari kami ya tadi telah kami sampaikan ini ketua atas nama ketua Tarbiyyah juga sekaligus MC nih Pak ya. Jadi kalau saya Ustaz itu udah harus bisa turun dalam segala medan. Ada yang lahiran dipanggil Ustaz, ada yang lahiran dipanggil Ustaz, kami lahir manten panggil Ustaz, ada yang hamil Ustaz juga datang ya alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan Ustaz yang ada di Mekah dan Taman Selatan mudah-mudahan senantiasa selalu diberikan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan silaturahim Ahlussunnah wal Jamaah ini, Nahdlatul Ulama ini, mudah-mudahan kami berharap
Satu ya. Ya, dusun satu itu ada beberapa masjid dan musola, mulai dari Jabal An-Nur, musola Darul Jannah, Masjid An-Nur, ya, Nurul Amal dan juga Al-Muhajirin itu masuk dalam teritorial dusun satu. Jadi kami harapkan perwakilan dari masing-masing DKM untuk sama-sama ikut bergabung dalam menjaga tongkat estafet dari kiai-kiai kita, yaitu para Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah. Mudah-mudahan dusun satu ini senantiasa mendapatkan rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami minta nama-namanya yang insya Allah tulus ikhlas. Kalau ilmu itu insya Allah billahi ta'ala. Ini guru-guru kita, kiai-kiai kita juga insya Allah billahi ta'ala hadir di rumah bapak-bapak semua di masjid Allah ini. Mudah-mudahan langkah kaki dan mudah-mudahan diganjarkan pahala berlipat dan juga berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak saudara-saudara semua, selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Tanfidiyah MUWCNU Tambun Selatan. Jadi kalau saya tingkat desa STMK, beliau Kiai Haji Dede Ismail Zulkarnain adalah Ketua Tanfidiyah Tambun Selatan. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholat kalau begini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat lampu ini memang redup adem begini apa kurang terang? Modelnya emang begini ya. Ya takutnya mata saya Pak ya. Lagi masalah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para kiai jajaran MUWCNU Tambun Selatan, alhamdulillah Bapak Surya, Kiai Lutfi, juga Katib Surya, Kiai Faikin sudah hadir duluan. Saya mohon maaf agak belakangan karena setiap Selasa saya juga rutin mingguan ada majelis. Dari tadi selesai langsung sesi. Nah, kalau ini mata saya jelas. Tadi mah lampunya pahe, ya, paket hemat. Sekarang enakan. Ya sama dari tadi ya. Yang saya hormati seluruh pengurus NU tingkat desa yang hadir, alhamdulillah dari Hidayah, dari Istiadarma, dari Grand Wisata, ada dari Wisata dan mau hadir. Mana nggak tahu padahal beliau nggak merokok, kenapa di luar ya? Juga bil khusus jajaran pengurus NU Desa Setiap Mekar, Hadirul Surya, ya, Kiai Sri Haji Sri Mulyono. SK-nya sudah turun, Kiai. Udah ya, SK-nya sudah turun. Kita seluruh jajaran Tanfidiyahnya, juga khusus pengurus DKM, Musola, Darul Jannah, bukan Nurul Jannah ya, Darul Jannah. Masya Allah, maknanya ajib. Ya saya dari tadi melihat beliau sambutan ya, Ustaz Haji Mustafa. Dari satu itu saya lihat wajah Bang Mun dari tadi. Alisnya mirip banget Kiai Haji Maimun Zubair. Iya, mirip banget alisnya. Ya kan beliau kalau bapak pernah lihat juga alis mirip beliau Pak. Man hidungnya agak cuma beliau dikit. Para jamaah semuanya tanpa kecuali semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya saya Ismail alhamdulillah bisa silaturahim
Saya mewakili seluruh jajaran MWC Kota Selatan berterima kasih kepada DKM dan seluruh jamaah. Malam hari ini teman-teman NU khususnya setiap lokal bisa Lailatul Istimewa. Di NU menghadap istilah Lailatul Istimewa, perkumpulan di malam hari bersama-sama dengan para kiai untuk ngaji. Enak kan tadi ngajinya Pak? Wah, itulah ciri khas NU Pak. Ya, kalau ngaji itu gak berteng-teng, serius baik. Jamaah biasanya kalau begitu nurut lama-lama nunduk khusyuk, lama-lama kalau ngajinya, tapi kalau NU ngajinya begitu. Dia tadi kata berbagai benar walaupun begini-begini itu, apalagi pakai baju itu tuh Pak. Kalau nanya dalil menjadi Arab jangan ditanya, dalil apa aja ada Pak. Iya, semuanya di NU mah ngajinya alat kita. Tadi kita masuk terlibat ya. Iya, ciri khas di NU yang ngaji begitu. Maka mudah-mudahan sedang informasi dari Ustaz Idris. Di sini katanya pengen dibentuk ranting NU. Masya Allah, saya semangat dengan hati di sini. Amin. Siap jadi pengurus NU Pak? Siap. Ya, jauhnya masih lebih siap Pak? Siap. Ya nadotan ulama'i anti wasilatun litamasukil juhala'i bil ulama'i. NU itu Pak jadi wasilah kita, gandulin para ulama. Para ulama, kalau nggak gandul ulama kita nggak dulu siapa pada selamat kayak. Ya nadotan ulama'i anti safinatun. NU itu jadi jukung kita Pak, perahu kita dalam kehidupan kita. Lisalamati wa tariqatul linna'mai, akan membawa perahu ini untuk menuju keselamatan kita fid dunya wal akhirah. Jadi ayo warga sini, apalagi kalau saya mau dengan beliau loh, saya udah kenal lama Pak, kenal lama. Beliau yang punya hotel Grand apa hotel Horizon Pak, yang punya hotel Horizon dia Pak. Jadi saya sambut nyari guru ngaji, nyari khotib terus jangan jauh-jauh nih, ngumpul semua di sini orangnya. Ya, kalau yang ngisi masjidnya orang-orang NU, insya Allah tidak ada yang namanya radikalisme. Ya Pak ya, ya ini musola gede, saya pikir masjid, itu masih musola. Ya, bangun, saya bangun. Oke, sapi saya lihat bangun lagi. Iya, jadi ingat nasihatnya Mbah Mun. Mbah Mun itu nasihat kita nih Pak. Kalau Bapak pengen selamat di kuburan, rumusnya Ji Samsu. Itu nasihat Mbah Mun. Ji Samsu, rokok dong Ustaz. Ji Samsu itu maknanya kata Mbah Mun kan 2, 3, 4 kayak 2 rakaat subuh, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat zuhur, asar jangan ditinggal. Itu nasihat Bang, pengen selamat di kuburan Ji Samsu. Kita semangat yang mau Ji Samsu di luar itu. Tambah semangat. Saya kira itu saja sekedar mitqalus sudur. Saya bisa silaturahim. Nanti kalau memang warga sini ingin bentuk ranting, saya tulis monggo anak ranting formaturnya diberikan. Kita jangan lupa nggak melihat mau tingkat ranting, MWC, PC. Di mata Mbah Hasyim Asy'ari, siapapun yang ngurusi NU baik tingkat pusat sampai tingkat paling bawah sama dijadikan santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Amin. Kalau sudah jadi santrinya Mbah Hasyim Asy'ari, aku doakan kata Mbah Hasyim meninggal dunia beserta seluruh keluarganya husnul khotimah. Amin. Itu doanya wali. Jadi saya terima kasih kepada Ketua DKM dan
semuanya yang nanti ada rencana untuk anak peranting NU Desa Setia Mekah. Ya, terima kasih Pak ya. Ada segitu aja. Karena yang pakai peci NU, iya, udah semangat tuh. Iya, semangat banget. Ya, coba khusus warga sini nih, warga jamaah musola apa Darul Jannah. Ini NU tuh bintangnya ada berapa Pak? Ini saya nanya jamaah sini nih, NU masih hadiah buat jamaah sini. NU bintangnya ada berapa Pak? 9. Coba jamaah sini yang tahu makna bintang 9 NU, maknanya apa, artinya apa, saya kasih hadiah 100.000. Coba. Ayo. Bintang 9 ini di lambang NU ini artinya apa? Yang kalau saya tuh diem, kalau saya tuh diem. Ini yang lagi nanya jamaah. Yang tahu saya kasih 100.000 hadiah. Mana? Ada yang tahu? Nah. Oh nggak ada. Ya. Alhamdulillah duit saya aman. Demikian Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi sambutan dari Ketua Tanfidiyah NU ECN Tanjung Selatan. Mudah-mudahan dengan sambutan beliau kita semua senantiasa selalu mendapatkan semangat untuk selalu menegakkan syiar dalam Islam dan juga menegakkan Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah. Dan mudah-mudahan kita bertemu dan mudah-mudahan kita semua setelah pulang dari sini mudah-mudahan senantiasa selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan bertemu di lain kesempatan. Bapak-bapak, saudara-saudara semua rahimakumullah, hari acara ini kita sempurnakan dengan doa. Insyaallah nanti akan dipimpin oleh orang tua kita, guru kita Mas Mekar, yaitu Kiai Haji Siman Idris. Namun sebelum ditutup, kami atas nama PNU Setia Mekar tentu mengucapkan sekali lagi jazakumullah khairan katsir. Terima kasih yang seluas-luasnya atas kehadiran bapak-bapak, saudara-saudara semua, wabil khusus kepada DKM Mushola Darul Jannah beserta jajarannya atas fasilitasi yang telah diberikan kepada PNU Setia Mekar. Mudah-mudahan senantiasa kita semua selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama membawa acara, mohon maaf jika memang ada kekurangan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada guru kita Mukarram Kiai Haji Siman Idris, padanya kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Nyampe sih. Nyampe. Pindah ke sini. Pindah. Sebagai air sudah kan. Di perjalanan. Oh perjalanan. Bumbu narik aneh. Iya. Minggu besok. Enggak di BJP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala kulli niyatin sholihah. Qala hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi barakati dan majlis mubarakah kulluhum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim yarhamna. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala kulli sahabatin sayyidina Rasulillahi ajmain. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wansur alaina ya Allah
wa dzakirna ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri samsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ulumina wa barik lana fi umurina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik Catch 'em all.